pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Nah, hari ini kita akan ibadah dulu ya. Ayo semua anak-anak lipat tangan, tutup mata. Sekarang kita berdoa dulu. Tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau sudah menolong kami sampai hari ini, sehingga kami dalam keadaan sehat. Kami akan beribadah. Tuhan tolong berikan kami hati yang penuh sukacita di saat memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memuji Tuhan ya. Lagunya Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Ayo ibu undang anak-anak semua berdiri ya di tempatnya masing-masing. Kalian yang memuji Tuhan di rumah, kalian berdiri. Kita memuji Tuhan dengan memakai gerakan Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin padam. Sekali lagi. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin padam. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya, sekarang anak-anak boleh bersiap-siap. Kita akan memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo semuanya ikut memuji Tuhan. Lagu ini, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo anak-anak sekalian, kita bersyukur hari ini hari yang berbahagia karena bisa berjumpa kembali dan anak-anak bisa mendapat kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan.
Kembali hari ini berjumpa dengan saya, Bu Wiwi, yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak sekalian di rumah. Namun sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan hari ini, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami punya kesempatan yang indah untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengar firman hari ini, kami boleh diberkati. Dan terlebih, kami boleh melakukan bagian firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak sekalian, Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang pernah melakukan perbuatan baik? Siapa yang pernah berbuat baik? Iya, pasti di sini banyak yang tunjuk tangan ya. Saya pernah berbuat baik. Contohnya menolong orang lain, atau menolong teman yang jatuh dari sepeda misalnya. Itu termasuk perbuatan baik. Nah, hari ini anak-anak, Ibu mau sampaikan tentang bagian ini ya. Tema firman Tuhan hari ini yaitu berbuat baik, yang diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat 26. Sekali lagi ya, Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat 26. Oke, Ibu akan bacakan beberapa ayat dalam firman Tuhan ini. Anak-anak silakan dengar dengan baik-baik. Oke, Ibu akan bacakan ayat 18, ayat 19, ayat 20, ayat 25 dan 26. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Selanjutnya ayat 25. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah, anak-anak, dari bacaan firman Tuhan hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ini ceritanya seorang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya ke hadapan Yesus dengan tujuan supaya teman mereka ini bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, tadi kita sudah melihat ya dan mendengar bagaimana usaha teman-teman seorang lumpuh ini membawa saudaranya ini datang ke hadapan Yesus. Bahkan mereka sampai naik ke atap rumah lalu membongkar atap itu. Supaya apa? Supaya seorang yang lumpuh ini bisa mereka bawa di hadapan Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata, ini yang lebih menarik anak-anak, coba perhatikan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, orang yang lumpuh ini mau datang kepada Tuhan Yesus dengan iman yang besar. Dia percaya bahwa ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia akan disembuhkan, dia akan dipulihkan, sehingga dia yakin bahwa dia bisa berjalan kembali. Lalu ayat 25 kita lihat apa yang terjadi kepada orang lumpuh ini. Dan ketika itu juga ia bangunlah. Yang tadinya orang lumpuh ini tidak bisa bangun, tidak bisa berjalan, tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bisa sembuh, dia bisa bangun. Wow, itu luar biasa sekali. Satu-satunya yang hebat dalam kehidupan kita yaitu Tuhan. Nah, dari sekalian, percayalah kepada Tuhan. Serahkan segala pergumulan kita,
persoalan kita, masalah kita hanya kepada Tuhan. Sama seperti orang lumpuh tadi, dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sepenuhnya dia serahkan kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkannya. Dan betul, Tuhan menyembuhkannya dengan kuasanya. Sehingga semua orang yang hadir pada waktu itu sangat takjub. Mereka heran ya. Mereka sangat terpesona melihat apa yang sudah Tuhan lakukan untuk orang yang sudah lumpuh tadi. Melalui firman Tuhan hari ini anak-anak mengajarkan kepada kita semua bahwa sangat penting untuk berbuat baik. Mari kita belajar seperti teman-teman orang yang lumpuh tadi. Mereka berusaha menolong temannya untuk datang kepada Tuhan supaya teman mereka bisa sembuh. Dan kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Dengan kasih yang luar biasa Tuhan mengampuni dosa orang-orang, bahkan memberikan kesembuhan kepada orang yang mengalami sakit. Itu luar biasa anak-anak. Teruslah kita belajar mau berbuat baik kepada sesama kita. Jangan menutup mata. Jangan pura-pura tidak tahu dengan kesusahan teman-teman kita. Tapi kalau kita melihat teman kita dalam kesusahan, berbuat baiklah untuk mereka. Karena berbuat baik ini juga perintah Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib untuk melakukan perbuatan baik. Tuhan Yesus lebih dahulu mengajarkan kita untuk berbuat baik. Anak-anak sekalian, biarlah firman Tuhan hari ini boleh terus menolong kita sehingga kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau melakukan perbuatan baik, peduli dengan lingkungan dan sesama kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh diingatkan kembali oleh firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami berbuat baik, peduli dengan sesama kami, mau memperhatikan sesama kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau telah terlebih dahulu mengajarkan perbuatan baik itu kepada kami. Engkau mengasihi kami tanpa memandang siapa kami. Ajari kami juga Tuhan, agar kami juga mampu mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.